Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita akan bahas 5 saham bagus dan murah yang harganya cuma 20 ribuan. Untuk teman-teman yang butuh referensi bisa tonton video kali ini, dan perlu diingat bahwa ini bukan rekomendasi jual beli, hanya sebatas referensi saja. Bagi teman-teman yang mau ikut private mentoring investasi saham langsung bersama Kanala, bisa klik link di deskripsi dan jangan lupa untuk subscribe ya. Nah, Kanala mau kasih info, untuk teman-teman yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti webinar ini. Webinar ini akan kembali kita adakan pada Sabtu 26 Juni 2021, dan ini detail materi yang akan dibahas di webinar tersebut. Kalau teman-teman mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa daftar di webinar ini, bisa klik link di deskripsi, atau daftar melalui Instagram @kanala_id. Sampai jumpa dan mari ikut webinarnya bersama Kanala ID. Ada satu hal penting yang harus diingat, bahwa mahal atau murah suatu saham tidak dilihat dari nominal harga sahamnya. Sebagai contoh, seperti saham Gudang Garam ini, mungkin satu lotnya itu cukup mahal, bisa mencapai 3,3 jutaan. Tapi secara valuasi pricing ratio, ini valuasi pernya hanya sekitar 9 kali. Jadi dia tergolong sebenarnya sebagai salah satu yang murah sahamnya secara valuasi. Atau seperti saham Sido Muncul, satu lotnya memang hanya 77 ribu atau 80 ribuan ya saat video ini dibuat. Nah, tapi valuasi pricing ratio-nya itu mencapai 23 kali lebih. Artinya dia secara valuasi lebih mahal dibandingkan saham Gudang Garam. Dan buat teman-teman yang mau tonton lebih lanjut soal valuasi saham, bisa tonton video tutorial ini. Linknya ada di deskripsi dan sudah Kanala share ya. Ada satu quotes yang selalu Kanala ingat dari Warren Buffett yang bilang bahwa it is far better to buy a wonderful company at fair price than a fair company at wonderful price. Jadi kalau Warren Buffett lebih suka membeli saham-saham yang sangat bagus tapi di harga yang wajar daripada saham yang biasa-biasa saja tapi justru di harga yang sangat bagus. Jadi itu yang strategi yang Kanala pakai juga. Langsung saja inilah list lengkapnya. Yang pertama ada saham Demas Pura Delta Lestari. Ini adalah salah satu perusahaan yang sahamnya cukup terjangkau, satu lotnya sekitar 21 ribuan, ya masih di range 20 ribuan, dan ini termasuk salah satu saham dengan dividen yang yieldnya cukup tinggi, karena dia masuk di dalam indeks IDX High Dividend. Pernah Kanala bahas di video yang itu, dan Pura Delta Lestari ini salah satu perusahaan properti yang juga merupakan pengembang dari kota Delta Mas. Nah, kalau kita lihat segmen penjualan dari pendapatannya Delta Mas Demas ini itu disumbangkan dari penjualan lahan untuk industri dan juga komersial dan perumahan. Tapi memang segmen terbesarnya berasal dari segmen industri. Nah, ini gambarannya, teman-teman bisa cek sendiri di laporan keuangannya, dan Demas ini termasuk salah satu saham yang jadi favorit banyak investor sebenarnya. Kenapa? Karena dia punya kinerja yang cukup menarik kalau kita lihat dari income statement, dan mereka juga punya margin profit yang tinggi. Di tahun buku 2020 mereka juga masih bisa mencatatkan net profit yang lumayan, bahkan di atas 1 triliun kalau diperhatikan di income statement tadi. Ini gambaran balance sheet-nya. Demas ini memang punya tingkat utang yang cukup kecil karena ekuitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan liabilitas yang mereka punya. Dan mereka juga ekuitasnya masih naik nih kalau dilihat di Maret 2021, tapi memang dari 2020 dan tahun-tahun sebelumnya cenderung ada penurunan. Ini kalau kita lihat dari segi laporan keuangan, Demas ini punya saldo laba sekitar 314 miliaran ya kalau diperhatikan di laporan keuangan, dan dia total utang jangka pendeknya itu sekitar 1,1 triliunan. Nah, ini gambaran rasio profitabilitas Demas. Tergolong cukup tinggi sebenarnya marginnya ya, seperti emiten-emiten properti lain, jadi mungkin itu bisa dipertimbangkan oleh investor. Ini gambaran earning per share-nya, mereka sudah rilis kinerja di kuartal 1 2021 dan mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Dan mereka juga punya track record pembagian dividen yang cukup rutin, terutama kalau kita perhatikan sejak 2015, dan mereka ini termasuk salah satu saham dividen yang yield-nya sebenarnya cukup tinggi dan banyak jadi favorit investor. Nah, apakah kamu tertarik? Silakan analisis lebih lanjut, dan kalau memang tertarik, kamu bisa koleksi sahamnya, tapi selalu riset lebih mendalamnya. Yang kedua ada saham Hoki, Buyung Putra Sembada. Kalau ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi beras tentunya. Satu lot sahamnya bisa kita beli dengan harga sekitar 20 ribuan. Merek yang mereka pegang atau yang cukup dikenal itu ada beras Topikoki dan juga beras Hoki tentunya. Nah, ini saham yang termasuk dalam kategori consumer. Teman-teman bisa lihat ini gambaran komposisi pemegang sahamnya, itu 64,9% dipegang oleh PT Buyung Investama Gemilang,
dan mereka baru saja stock split di bulan Februari 2021 lalu. Jadi teman-teman harus lihat dan sesuaikan harga sekaligus kinerjanya dengan stock split yang terjadi. Ini gambaran kinerjanya beberapa tahun terakhir, mereka masih relatif baru di Bursa Efek Indonesia, namun di 2020 memang kinerja baik secara revenue dan net profit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 lalu. Secara ekuitas dia masih terus bertumbuh dengan tingkat utang yang sebenarnya juga cukup terjaga dari hoki ini, sehingga kita bisa tunggu lebih lanjut seperti apa kinerja ke depannya. Nah, ini gambaran rasio profitabilitasnya. Memang 2020 tadi mengalami penurunan profitabilitas, terlihat dari gross margin, operating, dan juga net profit marginnya yang turun kalau kita perhatikan di sana. Nah, ini gambaran dari penjualan dari perusahaan ini. Kontribusi besarnya itu berasal dari penjualan beras. Teman-teman bisa cek nilainya, walaupun di 2020 itu turun dibandingkan periode 2019 lalu. Nah, ini gambaran earning per share-nya. Teman-teman bisa cek gambarannya seperti ini, tapi perlu diingat bahwa EPS ini belum menyesuaikan dengan stock split yang terjadi di 2021. Ini data RTI, jadi ketika membacanya pastikan disesuaikan dengan stock split yang sudah terjadi di tahun ini. Sejak 2017 sampai dengan 2019, mereka juga rutin bagi dividen. Menarik, kita tunggu apakah akan ada dividen yang dibagikan untuk tahun buku 2020 ini. Gambaran valuasinya, ketika video ini dibuat, price-earning ratio-nya tuh sebenarnya tinggi sekali, karena memang tadi mengalami penurunan laba bersih. Price-earning ratio-nya bisa mencapai 51 kali, dan PBV-nya itu sekitar 3 kali. Teman-teman juga bisa cek rasio likuiditasnya seperti dari cash ratio dan sebagainya. Yang ketiga ada saham MICE, Multi Indo Citra. Ini adalah perusahaan yang sahamnya bisa kita beli dengan harga satu lot sekitar 35 ribuan ketika video ini dibuat. Ini gambaran grafik harga sahamnya, dan pada 11 Januari 1990, Multi Indo Citra ini didirikan sebagai perusahaan distribusi yang berfokus pada peralatan dan perlengkapan bayi, serta ibu hamil dan menyusui. Mereknya mungkin sudah cukup dikenal bagi sebagian penonton. Di sini ada merek Bijan, kemudian juga ada Lock and Lock. Jadi itu merek yang mereka punya. Nah, ini gambaran dari kinerja dan juga balance sheet-nya. Kalau kita perhatikan, ekuitasnya masih terus naik. Paling tidak sejak 2011 itu terjadi pertumbuhan yang signifikan juga. Dan walaupun memang kinerja laba bersih di tahun buku 2020 itu anjlok dibandingkan tahun sebelumnya, namun di 2021 ini, kalau kita lihat data kinerja di bulan Maret 2021 itu mulai menunjukkan tanda pemulihan. Dan kita bisa tunggu nanti seperti apa. Ini kalau kita perhatikan dari sisi penjualannya, mereka mengalami penurunan penjualan dibandingkan tahun buku 2019 lalu. Teman-teman bisa cek, dan juga laba bersihnya juga turun tadi. Ini gambaran rasio profitabilitas. Secara gross margin dia cukup tinggi sebenarnya, namun sayangnya net profit marginnya cenderung kecil ya kalau kita perhatikan. Ini untuk data earning per share-nya. Di tahun buku 2021, di kuartal 1 tepatnya sudah mulai ada perbaikan, dan tampaknya profit di tahun ini akan lebih baik dibandingkan tahun buku 2020 lalu. Secara dividen, mereka juga masih rutin bagi dividen setiap tahun, bisa diperhatikan, dan kita bisa tunggu dividennya nanti seperti apa. Nah, valuasi yang menarik adalah kalau kinerjanya ini benar-benar pulih atau labanya kembali naik pesat, maka price-earning ratio-nya hanya sekitar 5 kali kalau melihat data RTI ini. Dan secara PBV dia tergolong undervalue karena hanya 0,3 tadi ya. Jadi cukup menarik sebenarnya sahamnya secara valuasi. Yang keempat ada saham WG, Wijaya Karya Bangunan Gedung. Satu lotnya bisa kita beli dengan harga bahkan kurang dari 20 ribuan. Dan ini gambaran perusahaannya. Mereka ini adalah anak usaha dari Wijaya Karya, salah satu perusahaan konstruksi besar juga. Dan sebelumnya kanal sudah pernah review saham-saham konstruksi di video yang ini. Teman-teman bisa cek, link videonya ada di deskripsi juga. Kalau kita perhatikan, memang dari income statement-nya WG ini mengalami penurunan kinerja di tahun buku 2020 seperti banyak yang dialami oleh perusahaan-perusahaan konstruksi lainnya. Dan mereka secara balance sheet tingkat utangnya juga lebih tinggi dibandingkan ekuitas yang dimiliki. Ini gambaran rasio profitabilitasnya. Secara margin mereka turun juga di tahun 2020 karena memang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kinerjanya menjadi lebih jelek atau turun imbas dari resesi dan juga pandemi yang terjadi di tahun buku 2020. Ini gambaran earning per share-nya. Bisa teman-teman lihat terjadi penurunan yang dalam, namun setidaknya masih ada dividen yang konsisten dibagikan oleh emiten ini sejak tahun buku 2017. Dan kita bisa tunggu nanti untuk tahun buku 2020 apakah mungkin akan ada dividen atau justru tidak ada dividen. Dan ini gambaran valuasinya. Ketika video ini dibuat, valuasi saham ini itu PBV-nya hanya 0,88. Secara price-earning ratio dia sekitar 12 kali tadi. Yang kelima ada saham ASBI, Asuransi Bintang. Untuk yang suka koleksi saham-saham asuransi ini mungkin bisa dipertimbangkan, karena
Satu lotnya bisa kita beli dengan harga sekitar 29.000 ketika video ini dibuat. Ini gambaran komposisi pemegang saham, dan ini sahamnya sebenarnya sudah listing cukup lama di Bursa Efek Indonesia, sudah sejak tahun 1989. Nah, ini kalau kita perhatikan kinerjanya, justru di tahun buku 2020 masih mampu mengalami kenaikan net profit yang signifikan dibandingkan tahun buku 2019. Dan mereka juga dalam jangka panjang kita bisa lihat ada tren peningkatan baik dari sisi revenue ataupun net profitnya juga. Kemudian kita bisa perhatikan ekuitasnya juga masih terus bertumbuh dalam rentang waktu 10 tahun terakhir. Jadi ini salah satu saham asuransi yang sebenarnya cukup menarik untuk kita pelajarin lebih lanjut. Dan di 2020 mereka mengalami kenaikan earning per share yang cukup signifikan dibandingkan tahun buku 2019. Mereka juga rutin bagi dividen setiap tahun, dan nanti kita bisa tunggu apakah akan ada dividen untuk tahun buku 2020. Jadi saham-saham yang kita bahas di list kali ini itu punya kinerja yang cukup menarik, dan pastinya mereka rutin bagi dividen. Kenapa? Karena buat Kanala, saham-saham yang rutin bagi dividen itu menjadi satu nilai plus untuk kita koleksi sahamnya. Secara PBV dia tergolong undervalue sekali nih. Kalau kita lihat hanya 0,32 dan price earning ratio-nya itu hanya sekitar 4 kali. Jadi buat yang suka mencari saham-saham potensi multi-bagger atau saham-saham yang undervalue, ini bisa dipertimbangkan juga sahamnya. Lantas, apakah kamu tertarik untuk koleksi saham-saham tadi? Tentu kembali ke masing-masing investor. Kalau Kanala tipe investor yang memang ikut strateginya Warren Buffett, yang lebih suka beli wonderful company at fair price daripada fair company at wonderful price tentunya. Namun balik lagi ke strategi masing-masing. Dan perusahaan tadi secara kinerja sebenarnya cukup lumayan dan punya daya tarik juga, jadi bisa dipertimbangkan. Tapi yang paling penting, jangan lupa untuk lakukan analisis fundamental terhadap saham-saham yang akan kalian beli. Nah, cara lakukan analisis fundamental dan juga cara baca laporan keuangan bisa teman-teman pelajari di 2 video ini. Linknya ada di deskripsi. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe ya.